Halo guys, kembali lagi di GKD Sauters YouTube channel dan juga buat kalian dengerin via podcast. Selamat datang di episode kita yang ketiga, Sauters and Light, a light unto your path. Sesuai dengan tagline kita Light Unto Your Path, hari ini gue Sharon dan rekan gue Ervin. pastinya kita akan kedatangan narasumber ya Kak ya. Benar banget. Yang pastinya bakal kita harapkan bisa menjadi berkat Pasti gitu ya jadi untuk berkat pendengar sih, kita. Dan pastinya juga memberikan pencerahan gitu Sesuai ya. dengan tagline kita ya, A Light Unto Your Path. Oke, dan kalau misalnya 2 minggu lalu kita kedatangan para diaken-diaken GKD Sauters, Yes, minggu betul. ini seru banget share karena kita kedatangan rekan sepelayanan kita di GKD Sauters. Dan yang bikin seru hari ini adalah kita itu mau bahas tentang pekerjaannya. Karena kenapa tuh, pekerjaannya itu kurang biasa kita dengar di kalangan gereja. Kan kalau Udah biasanya familiar ya. kalau biasa kan kalau orang yang di gereja tuh kerjaannya pebisnis, karyawan swasta, Marketing. guru Yes, gitu ya. bener. Atau ya banyak lah ya. Tapi Nah, kalau teman kita? teman kita ini pekerjaannya itu malam-malam biasanya. Apa tuh? Jadi seorang bartender, guys. Bartender Nah, ya. tahu kan bartender? Tahu. Yang racik-racik. racik-racik minuman Iya, gitu kan. bener banget. Berarti kita langsung aja nih mau tanya-tanya bagaimana sih kehidupan jadi seorang bartender tapi juga sambil pelayanan gitu. Kan pasti nih kayak agak sedikit kontra gitu gak sih? Ya kan agak. Pelayanan dunia malam. Nah, jadi kita mau langsung sambut narasumber kita, Leonard Molando. Halo. Hai Le. Aduh, udah gak ketemu 4 bulan. 4 bulan gak sih kita? Iya benar 4 bulan. 4 bulan ya? Udah gereja offline jadi gak ketemu gitu ya. Iya, benar banget. Gimana kabarnya Bang? Baik, luar biasa, sangat baik banget. Kelihatan sih semakin cerah gitu ya selama Semakin ini ya, karena WFH di rumah. nggak mau bilang sih Kak. Oh, nggak mau bilang. Pokoknya semakin ya cerah gitu ya Bang ya. Sama lah kita lah ya. Kalau Bang, yang ya. melihat di YouTube mungkin bisa melihat perbandingannya lah. Iya, Abis ini ntar ada foto before after ya nanti. Malah enggak Wah. gitu. Nah, by the way kan lu lagi, kita selama pandemi ini pada tutup dong ya, klub-klub, Betul, hotel-hotel. Lu gimana nih, Le? Aman Bang? Jadi di rumah aja sih selama ini. Melakukan kegiatan yang lain lah Melakukan ya. kegiatan yang lain, betul. Oke, hari ini kita bakal bahas gimana sih tentang lo pertama kali terjun ke dunia bartender gitu kali ya. Pokoknya jadi terang gitu ya Kak. Di dunia gelap, bukan dunia gelap, mistis ya kalau dunia gelap ya. Dunia gemerlap. Gemerlap. Nah, Bang Le, kemarin kalau misalnya Bang Le juga udah nonton nih ya episode 1 dan 2 kita, setiap narasumber kita datang, kita tuh selalu tanya, udah berapa lama sih join di GKD Sauters? Sudah berapa lama bertumbuh di sini sebagai pengenalan dulu gitu ya Kak ya? Oke, jadi gua awal join di Sauters itu sekitar 2011. 2011. 2011 pertengahan lah. 9 tahun. 9 tahun betul. Itu lu sebelumnya memang gereja, maksudnya lu emang di Jakarta atau? Sebelumnya gue kerja di luar kota di hotel. Nah pas gue resign, kebetulan gue punya teman. Nah akhirnya gue kontak lah. Pas banget gue datang ke Jakarta, mungkin 2 atau 3 hari, gue langsung ikut retret. Waduh, cepet 2-3 ya. hari tuh Iya, ngajaknya betul. gimana tuh Langsung Bang? ikut retret. Karena gue yang pengen ke gereja kan. Oh, lu lagi nyari Gua emang tempat lagi, ya. lagi cari gereja untuk pelayanan. Kaget nggak pertama kali masuk langsung nggak ada ibadah nih, ada retret gitu kan? Pasti kan di weekend kan tuh ya? Betul. Sebenarnya nggak kaget sih, karena emang gue pengen banget. Karena Lu udah emang pasti seru banget nih retret. Emang udah minta berarti ya, kayak Betul. cariin gua komunitas dong, lu Betul, gereja di betul. mana gitu ya. Betul, kayak Nah, gitu. by the way, berarti lu udah 9 tahun nih ya. 9 tahun, Lu ya, sekarang betul. ngambil pelayanan apa, Le, di gereja Sauters? Kalau di gereja gue ambil usher dan pengembalaan. Pengembalaan Asher. Kayak ini Asyir. Jadi kalau yang mau datang gitu ya ketemu Bang Leon, datang aja karena nanti bakal disambut ya. Bang? Iya betul. Jadi Bisa asyir. lihat tar dari parkiran mungkin atau di lift. Oke, Biasanya gitu ya Bang. Biasanya begitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah sempat singgung nih tentang Bang Leon yang kerjanya jadi bartender kan. Nah, sejak kapan sih Bang Le, lu tuh udah bergelut ya di dunia bartender. Di dunia bartender gue itu sekitar tahun 2013. 2013 gue jadi bartender, tapi sebelumnya gue posisinya bukan bartender. Jadi dari mana dulu tuh? Jadi gue dari bawah dulu, pertama kerja di hotel, jadi housekeeping dulu, habis itu senior waiter, terus gue pegang beberapa minuman mungkin wine. Nah akhirnya gue barulah
jadi bartender di 2013. Tahap ya kak ya. berarti. Betul. Ada jenjang karir ternyata Betul, ya di sana ya. seperti itu. Terus kenapa sih lo memilih jadi bartender? Apa yang bikin lo tertarik gitu jadi bartender? Mungkin bartender yang di pikiran gue pertama keren aja sih. Wih, keren. Karena kan center gitu. Kalau orang datang ke restoran pasti ngeliat yang pertama bar. Dan orang bartendernya kayaknya keren aja gayanya, ngeracik-racik minuman sambil Trik ya. flaring, sambil flaring, puter-puter botol seperti itu. Oke. Seru banget ya Bang Lea kelihatannya. Tapi gue penasaran sih tadi dibilang kan pertamanya tuh memang bener-bener bertahap gitu. Itu emang keinginan lu sendiri awalnya untuk jadi bartender atau emang tiba-tiba aja ada kesempatan dibuka gitu ya? Ya memang keinginan gue sendiri sih, karena gue pengen masuk ke next level lagi sih seperti itu. Oke. Karena gue suka lihat-lihat minuman. Dan gue juga suka ngeracik-racik minuman. Gue pengen tahu dari negara mana dicampur kemana seperti itu. Dengerannya seru banget ya. Tapi udah berapa lama Bang Le? Kalau udah jadi bartender tuh sejak kapan? Itu dari 2013. 2013. Berarti lo udah sekitar bertobat 7 dulu tahun. dong ya? Iya Nggak betul, sih? Karena bertobat masuk dulu. Southwest 2 tahun ya? Iya, masuk Southwest 2011, Iya, terus betul. akhirnya mau sampai jadi bartender itu 2013 gitu ya? Iya, jarak 2 tahun ya Bang ya? Jarak 2 tahun betul. Oh, terus gue mau nanya, kan lu udah masuk ke Southwest, otomatis kan lu pasti dibimbing, ya nggak sih? Dibimbing, terus lo di PA-kan, ikut persekutuan, ikut klub gitu, klub yang beneran klub gitu ya? Klub siang ya? Siang. Bener. Dan terus waktu pas lo jadi memutuskan untuk jadi bartender, kayak pembimbing lo itu kayak nentang lo nggak sih? Misalnya kayak, udah lo ngapain sih jadi bartender? Udahlah stay aja atau cari kerjaan lain. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Sebenarnya sih gue pas jadi bartender itu gue nggak ngomong sama pembimbing gue ya. Serius? Iya, Nggak bilang waduh. Jadi gue langsung Langsung interview ya? aja. Gue pengen jadi bartender dan akhirnya udah jadi bartender. Baru gue bilang Oke, Le. Mau nanya sih gue, kenapa sih lo kepikiran tuh jadi bartender? Kenapa nggak jadi barista aja, kan sama-sama racik minuman? Iya, Tapi kayak lebih aman gitu sebenarnya dibanding jadi bartender yang kerjanya tuh harus malam, ketemu sama dunia malam gitu ya. Iya, iya. Oke, mungkin buat orang awam ya. Jadi bartender itu adalah profesi yang mencakup seluruh minuman. Oh, Jadi semuanya dipegang. contohnya tuh Bang? Contohnya dia buat liquor, spirit, dia alkohol dan juga pegang kopi. ada kopi juga ya? Betul. Jadi bukan di satu bidang aja. Kalau misalnya barista kan dia cuma di satu bidang. Iya, di kopi doang gitu ya dia fokusnya cuma ya. Itu di kopi doang. Iya. Main di kopi. Kalau bartender mencakup seluruh minuman seperti itu. Oke, walaupun mungkin jarang kali ya kalau Gue nggak pernah lihat sih memang. Nah, tadi kan dibilang sama Kak Ervin sempat singgung ya kalau misalnya bartender itu kerjanya jam malam gitu ya Malam Kak lah ya. ya. Betul. Dan ya resikonya berarti Bang Leon harus bangun sampai malam atau mungkin sampai subuh ya kan, tunggu selesai semuanya gitu. Nah, sedangkan kita tahu tadi kita udah sebutin kalau Bang Leon tuh rekan pelayanan kita juga. Gimana sih Bang lu maintain, lu disiplin gitu ya walaupun lu kerjanya mungkin sampai subuh tapi tetap bisa pelayanan yang sering kan ibadah pagi kan Bang? Betul. Gimana itu Bang? Mungkin sih effortnya sih di minggu sih memang. Karena iya, kan pelayanan minggu, tapi gue suka colong-colongan waktu. Gimana tuh Bang? Kalau misalnya lagi agak sepi, gue ke pantry, mungkin gue tidur. Pas lagi kerja tuh? Lagi kerja. Kalau lagi sepi mungkin ganti-gantian. Yang lain kan misalnya istirahat 1 jam makan atau apa. Tapi gue ngambil waktunya buat tidur. Jadi jam istirahatnya di manage dengan baik ya. Tapi kalau di Iya, gereja? betul. Kalau di gereja ya mungkin gue paksain mata buat melek aja terus. Apalagi kita tuh tipikalnya yang suka abis ibadah masih mingle lagi, masih Iya, ngumpul-ngumpul sampai lagi. malam Bahkan ya. sampai sore, bahkan sampai malam ya. sampai malam lagi terus besoknya kalau minggu off atau gimana? Kalau minggu gue off. Oh, jadi pas minggu aman ya kalau masih mingle sampai malam ya. Iya betul. Oke. Nah, terus kan ngomongin soal kerjaan gitu ya. Kan lu orang gereja nih ya, orang pelayanan. Orang teman-teman lu di kantor tuh di kantor. Teman-teman lu di tempat kerja lu pada tahu nggak sih kalau lu tuh anak gereja gitu? Tahu sih sebenarnya gitu. Gimana tuh responnya ya? Iya, maksudnya kan lu tuh jadi seorang minoritas di kalangan mayoritas. Ya. Nah, maksud gue bagaimana tanggapan mereka, rekan-rekan kerja lo yang tahu lu tuh anak gereja banget gitu? Tanggapan mereka sih support aja gitu. Wow. Karena gue juga pernah ya, mungkin gue cerita sedikit nih ya. Nah, boleh. Ada pengalaman mungkin di outlet gue yang sebelumnya.
Bahkan gue pernah nginjilin satu outlet. Satu outlet. Satu outlet. Wow. Gua injilin Gimana tuh, sama Bang, karyawan. Jadi gue injilin dari level manapun itu gue injilin, dan bahkan mereka sampai bosen gitu. Ini orang kok cerita tentang Yesus terus, cerita tentang kebaikan terus gitu. Terus sampai di satu titik gue dipanggil pastor. Waduh, ada sebutan khusus buat lo bahkan ya. Gue dipanggil pastor di satu outlet itu gitu. Oh, menarik banget ya Bang ya ceritanya. Berarti kalau misalnya lu ternyata jadi dampak lah Kak, kalau sampai udah dibilang pastor gitu ya Kak. Tandanya lu jadi dampak, lu bisa membawa terang Kristus dimanapun lo berada gitu ya. Benar-benar jadi terang di dunia gemerlap ya. Yes, benar banget. Tapi ceritanya itu kan cerita berkatnya, baiknya. Pasti setiap pekerjaan tuh punya resikonya juga kan. Nah, lu pernah nggak sih Bang ketemu resiko yang berat dalam pekerjaan lu gitu? Kalau resiko yang berat sih untuk di pekerjaan, gue sih bisa manage sih. Paling ya teman-teman ngajakin kemana gitu, misalnya hunting ke bar lain seperti itu. Wah, berarti temen lu sebenarnya sering ngajak ya Bang untuk pergi lagi gitu ya ke bar-bar lain atau ke klub-klub lain gitu ya? Sering sih, sering banget, bahkan setiap minggu. Wih, setiap minggu. Tapi ngeganggu nggak sih Bang untuk, kan ya tadi kita udah tahu kalau lu tetap pelayanan paginya. Tandanya kan itu ambil waktu lebih gitu Bang. Enggak sih, karena gue selalu nolak sih kalau untuk diajak seperti itu. Selalu nolak Selalu ya, nolak. selalu nolak. Oke. Jadi sering diajak tapi ditolak-tolakin terus gitu Tolak-tolakin ya. terus, Iya, betul. iya, iya. Oke. Terus pernah nggak sih Le, lu sampai masuk gitu, keikut arus gitu sama dunianya mereka? Pernah sih sekali. Terus gimana caranya sampai lu balik lagi gitu ke on track gitu, ke ya yang nggak ikut gayanya mereka gitu, padahal ya memang lu ada di lingkungan mereka, karena lingkungan pekerjaan yang pasti ya jauh lebih banyak dibanding dunia gereja gitu ya. Iya, gereja mungkin seminggu sekali aja, seminggu 2 kali atau gitu seminggu ya. 2 kali, tapi kan kalau kerja itu bisa seminggu 5 kali gitu. Nah gimana Le? Ya dari itu sih yang gue ngalamin, gue ngerasa jenuh ya. Dan gue juga sempat cerita juga sama KKPA gue. Pembimbing ya, kakak Pembimbing, betul. Sama pembimbing gue, dan akhirnya ya dikasih jalan keluar lah. Dan gue juga nemu titik baliknya lagi seperti itu. Oke, berarti yang bisa membantu lu untuk tetap on track sampai saat ini karena sekeliling lu tuh dipenuhi sama kakak pembimbing lu mungkin Komunitas gitu ya. Ya betul, ya. komunitas Gitu. sih Oke, seperti oke. itu. Orang-orang di lingkungan gue lah. Oke, berarti gue mau nanya ini, sepenting apa sih komunitas buat lo? Menurut gue sih sangat penting. Komunitas gereja ya sebenarnya. Ya, gereja dong. Komunitas gereja ya, sangat penting. Karena di sini gue bertumbuh, di sini juga yang ngingetin gue selalu supaya nggak melakukan hal yang buruk. Karena gue selalu diingetin terus gitu. Apalagi kan gue di pekerjaan gue seperti ini ya, kalian tahu ya. Ya gue di remind terus sih untuk ingat firman Tuhan terus seperti itu. Nah tadi kan kita tuh Bang Leon udah cerita kalau dia tuh disupport sama komunitas. Nah sedangkan di komunitas ini juga Bang Leon berperan penting sebagai pelayan gitu ya. Dan nggak jarang Bang Leon juga menginjili banyak orang gitu. Tapi lo pernah nggak sih nerima penolakan karena ya lu aja kerjanya di Bartender dunia malam gitu gitu ya. ya, bartender. Untuk penolakan sih pernah ya, mungkin beberapa lah. Tapi beberapa juga gue pernah ajak rekan kerja gue ke gereja seperti Serius. itu. Gimana tuh Bang? Ya dari cara hidup gue sih mungkin mereka ngelihat, karena gue nggak ikut pergaulannya mereka biasa abis pulang kerja kemana, gue langsung pulang seperti itu sih. Emang teladan banget yang dilihat ya Jadi Kak. terang ya. Nah, Nggak heran ya dipanggil apa? Di pastor ya di kantor ya. Bener, panggil Bang pastor. Pastor. Oke deh, kalau gitu coba dong kasih saran sedikit Le. Mungkin kan pasti ada nih banyak orang lah ya di luar sana yang kerjanya tuh kayak lu gitu. Mungkin Kristen tapi ya memang harus kerja seperti itu, atau memang sukanya di situ passionnya. Ada nggak sih saran-saran buat mereka supaya ya jangan sampai out of track gitu loh. Kan kebanyakan orang-orang karena dia dunia kerjanya seperti itu, ketemu lingkungan seperti itu ya, akhirnya dia ngikutin gaya hidup seperti itu. betul. Nah sedangkan lo itu kan berbeda ya, lo bisa jadi terang buat orang, bisa nginjilin satu kantor gitu, diinjilin. Gimana caranya supaya seperti lo gitu? Intinya sih jangan pernah bilang enggak ya. Karena pasti di dunia malam itu, di komunitas ya bisa dibilang bartender itu, sering lah orang
untuk pergi kemanapun, tapi jangan pernah bilang enggak gitu. Jadi kalian harus berani nolak seperti itu, dan juga kalian tuh harus pikirin firman Tuhan juga. Punya value berarti ya, harus tahu banget setiap kita tuh harus punya value yang tepat supaya gampang untuk bilang enggak gitu ya, Betul. menolak hal-hal yang buruk. Betul, Yang jangan nggak sampai sesuai gitu ya. terbawa arus pergaulannya mereka. Seperti Oke, ini keren banget nih hari ini Keren pembahasannya. banget. Cuma sebelum kita lebih lanjut lagi, Yes, bener kita banget. mau agak relax dulu nih. Udah mulai serius kan masuk perbincangannya. Kita mau langsung aja masuk ke segmen apa share? Jangan cepat. Oke, dan kita udah masuk ke segmen jangan cepat. Tahu nggak artinya apa? Nggak tahu nih apa nih. Tapi udah megang-megang ya udah Iya, saya nih, gua udah Ya, excited nih. segmen kita jangan cepat itu adalah jawab dengan cepat. Bingung nggak? Jangan cepat tapi disuruh jawab dengan cepat. Oke lah kalau gitu. Main aja lah. Oke, tapi kali ini agak berbeda karena kita bertiga yang akan main. Nah, Oke, jadi oke. kita bertiga akan cepet-cepetan ngumpulin nilai dan kita punya 3 tombol suara. Kecerekan kan. Bisa semua berbunyi. Berbunyi. Oke, jadi nanti kita akan dibantu sama rekan kita di balik layar untuk ngasih soal dan kalau udah tahu jawabannya langsung angkat tangan setinggi mungkin kali ya biar kita tahu siapa yang paling gitu. Oke, langsung aja kali kita mulai nih ya. Oke, Siap. Udah ngerti jawabnya. Udah ngerti. Oke. Gua semangat banget nih. Oke, langsung Kak. Sebutkan 4 hewan yang bisa terbang. Kelelawar, kupu-kupu, burung capung. Padahal ada hewan kesayangan gua tuh. Apa capung? Si kiber. Kalau kalian tahu. Apaan tuh ini? Lanjut. Sebutkan 3 makanan berkuah. Soto, bakso, terus soto Bogor. Sama juga ya. Tapi boleh lah. Boleh lah. Gue ya jawab ya. Soto, rawon, bakso. Yeay. Itu yang mau gua jawab tadi. Ya berarti nilai kita 1-1 kosong. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 klub yang ada di Southern. Klub Pesanggerahan, klub Pamulang, klub Bintaro. Gak ada klub Bintaro. Bintaro sektor 1, Bintaro sektor 5, Bintaro sektor 9. Ada semuanya. Itu maksud gua Bintaro tadi itu. Kurang sektornya. Iya ya. Gak bisa. Oke. Gue pemimpin nih. Sebutkan 4 ya. Tokoh Alkitab yang berawalan Y. Yesus, Yakobus, Yudas, why? Sharon, Yesus, Yakobus, Yudas, Yohanes. Kalau ngulang kata-kata gue sih tuh tokoh gue apa? Tokoh gue semua. Nambahin satu. Gue setengah lah. Enggak lah. Lama-lama. Kan jawab dengan cepat. 2-2-1 ya. Ayo bang, Oke, semangat oke, bang, oke. ayo bang. Semangat nih gua nih. Pasti gua menang nih. Sebutkan 3 transportasi air. Kevin. Perahu, kapal. Jet ski. Bener. Ini, Ya. Ayo bang, sebagai gue bintang berapa? Ada tamu. 3 ya? Lanjut ya. Ayo bang, jangan nyerah bang, ayo bang. Sebutkan 3 hewan yang disebutin di Alkitab. Ayo, siapa yang mau ngangkat? Hewan apa ya? Gue cuma tahu tapi Apa? belalang, lalat, keledai. Bener dong. Yeay. Bodoh. Apa ya kita ya? Lanjut ya. Sebutkan 4 alat yang ada di dapur. Panci, penggorengan, blender, spatula. Oke. Kayak ini oke lah, kasih lah. Kasih deh, kasih. Bidang gua nih. Nggak pernah masuk dapur lu ya? Sorry.
Sebutkan 3 menu yang biasa dijual di Danau Sauter. Ayam bakar, sate babi, terus bubur. Bubur Manado, bubur Manado. Ayam kangkung. Ada bubur Manado. Ini ayam kangkung tau lebih sering. Itu. Tuh, Aduh. kan ada bubur Manado. Udah berapa nih poin kita nih? 2, oke. Ini Pertanyaan terakhir ya? 2 terakhir ya. Oke, ini gua jawab lagi nih. Sebutkan 4 tokoh perempuan di Alkitab. Tenon. Aku Sarah, Ruth, Sarah, Ruth, Sarah, Ruth, Marta, lu tetap ngambil sih aku. Sarah ya. Sarah, Ruth, Marta, Maria. Yes. Kenapa ya jadi tertekan gini mainnya? Dan terakhir ya. Pertanyaan terakhir bernilai 2 poin ya. Oh masih mau berusaha. Terakhir. Sebutkan 3 tempat yang pernah disewa Kalka. Ventura, Mini Theater, Amos Kosi. Yes. Gua juara. Iya, skornya berarti 5, 4, 2 ngalah untuk bintang tamu. Oke. Dapat hadiah kan nih? Ada nanti bang. Asik. Oke, berarti cukup menarik permainan kali ini karena gue juga tertekan ya ternyata ya kalau misalnya ditanya dengan cepat ya ternyata share ya. Aduh, nggak sabar nih untuk main berikutnya ya. Oke, so kita langsung aja next ke segmen berikutnya. Nah tadi kan kita udah main games, udah seru-seruan. Udah capek udah- ya tadi iya, ya. Udah semangat banget, udah excited banget. Nah sekarang waktunya kita jawabin pertanyaan yang udah kita lempar di Instagram kita dari netizen, dari followers kita pastinya yang mau tanya-tanya nih sama Bang Leon ya. Benar Oke, banget. oke. Apa Udah nih? siap? Apa nih? Udah Apa nih? siap? Siap. Gue bacain siap. pertanyaannya Oke, ya. oke. Pertanyaan pertama, kepikiran ganti kerjaan nggak? Gue juga penasaran sih. Kepikiran ganti kerjaan sih untuk sementara ini sih belum ya. Kenapa bang? Karena di dunia yang gue gelutin ini ya gue enjoy gitu ngelakuinnya. Dan juga gue pengen kasih tahu gitu bahwa jadi bartender ini bisa ambil hal positifnya juga. Nggak Bukan yang selamanya Nggak selalu negatif negatif. ya. Betul. Tapi berarti ada kepikiran dong untuk gue mau coba kerjaan yang lain atau gue mau coba naik kemana gitu, ada nggak sih? Kedepannya gitu ya kak Ke ya. depannya. Kedepannya sih ada ya, tapi bukan Rahasia. jadi staff, Oh. tapi jadi owner. Oke, pasti ya Le ya, gue percaya banget yang bisa jadi, bisa punya tempat sendiri gitu ya. Amin, amin, Oke, amin. langsung nih kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari seseorang. Dia nanya gini, gue nggak suka ke klub malam, tapi diajakin terus sama teman gue. Gimana ya cara nolaknya? Nah, ada saran gak nih? Nah itu dia sama yang tadi gue bilang sih, jangan pernah bilang enggak. Ya mungkin ya nolak karena nggak enak ya. Biasa orang nolak tuh karena nggak enak, tapi berani bilang enggak aja. Berani bilang enggak. Iya, Oke. gitu. Lebih seru ke klub siang-siang daripada klub malam. Oh ya, jadi pas ada yang ngajakin, mau ikut klub malam nggak? Gue ada klub yang lebih seru. Karena siang. Benar itu. Kalau nggak siang sore tuh. Tergantung ya. Gantung. Oke. Next ya. Lanjut ya pertanyaan ketiga ya. Oke. Wah, pertanyaan seru nih bang. Kalau weekend lo kerja dan gereja, kapan lo main ya? Wah, Mainnya di weekdays. weekdays tapi ada temennya bang. Kan teman-temannya Teman-temannya ya kerja weekdays. mungkin beberapa teman aja sih, beberapa teman dekat mungkin ya paling main PS atau main apalah. Main video game gitu Video ya. game betul. Wah, oke. Nah, lanjut nih ya, biar cepet ya kita ya. Oke. Nih, nih agak sedikit sensitif, cuma mungkin lo bisa jawab. Ya. Berapa tips terbesar yang pernah lo dapetin? Nah, Tips terbesar. Ini tips terbesar. bisa dijawab gak nih bang? Bisa. Berapa? Bisa. Gue cerita sedikit kali ya. Oh, boleh. Gue cerita sedikit ya. Jadi sebelum gue mendapatkan tips terbesar ini, gue sempat nantang temen gue seperti itu. Dan juga di hari itu juga revenue-nya itu paling tinggi seperti itu. Wow. Jadi tips tertinggi lo dan revenue tertinggi. Betul. Jadi gue sempat tantang temen gue bilang, lu mau dapat uang banyak nggak? Terus. Terus akhirnya gue bilang sebentar ya, gue berdoa dulu.
Wah, lu doain tuh di Gua- situ. Gua doa, akhirnya gua ke kamar mandi lah. Tempat yang paling sepi lah ya di tempat itu. Dan akhirnya gue berdoa mungkin sekitar 5 menit lah. Setelah itu nggak lama kemudian, mungkin jelang sebelum tutup lah ya, sekitar 2 jam sebelum tutup, temen gue nyamperin gue gitu. Yang lu doain ini nih. Yang iya betul. Nah, terus, yang gue Jadi doain tantang ini, gitu yang kan? gue tantang tadi ini gitu. Dia bilang, nih, Le, lu mau tahu nggak? Nih, kita dapat berapa nih tip nih? Karena kan di tempat gue itu di restoran itu ada beberapa orang yang jaga table dan kebetulan gue tandem sama dia seperti itu. Oh. Dan akhirnya dia tunjukin nih uang cashnya itu 50 ribuan semua lagi. Bingung nih, segepok nih. Akhirnya gua tanya kan, lu udah lu hitung belum? Udah. Berapa totalnya? Dia bilang gitu. Totalnya sekitar 1,5 nih. Satu malam tuh Satu ya. malam. Itu baru satu orang ya, belum sama yang lain. Gitu. Itu masih ada 2 jam lagi ya Bang. Dan akhirnya hari itu juga revenue juga meningkat. Chief gitu ya. Chief benar. Dan besoknya temen gue juga ngomong, lu udah doa belum hari ini? Oh, jadi Biar ada tips yang banyak lagi seperti itu. Terus lu semakin rajin kan berdoa? Ya rajin sih, berdoa sih rajin sih. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya Bang ya. Oke, Udah siap jawab siap, pertanyaan siap terakhir? banget, siap Gue bacain ya. Sebenarnya apa cita-cita lo dari kecil? Nggak mungkin kan dari kecil udah pengen jadi bartender? Iya sih, nggak mungkin. nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada anak SD ditanya mau jadi apa cita-cita? Bartender, Bu. Jadi cita-cita ini gua SD atau SMP itu gua baru dapet cita-cita ini nih. Oke. Jadi seorang chef. Oh, seperti ya, itu. nggak jauh lah ya. Nggak jauh. Karena gue sering bantu temen gue juga sih. Gue sempat ke luar kota, ada buka usaha gitu, dan gue juga menjadi koki dan juga menjadi bartender seperti Oh, itu. berarti sebenarnya kecapai dong ya cita-citanya. Kecapai sih sebenarnya. Tapi nambah skill Tambah yang skillnya, lain. tapi gue nggak geluti di situnya. Oke, berarti udah jago masak, jago ngeracik minuman. Komplit nih buka lengkap. usaha. Ya kan? Siap buka usaha berarti lah ya. Siap banget. Siap banget nih. Nah, tadi kan udah pertanyaan terakhir, tandanya sudah selesai deh hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng Bang Benar Leon. banget. So, Masih pengen ngobrol panjang padahal kan? Panjang banget seharusnya nih. Ini masih Oke mau lah, ngobrol. berarti hari ini kita udahin pembicaraan kita di sini. Yes, Kita bener ucapin banget. terima kasih banyak Thank buat you. Leon Thank yang you. Sama-sama. udah kasih Sama-sama, waktunya buat guys. kita share banyak hal ya hari ini ya. Ya, kita jadi semakin mengerti kalau dimanapun kita mungkin berada, nggak mempengaruhi kitanya tergantung Bener firman yang banget. kita pegang Kita ya, harus Kak, ya. tetap jadi terang sekalipun di tempat yang mungkin nggak terang gitu ya. Iya. Dan ini ada contoh yang baik banget. So teman-teman di luar sana, kalaupun kalian ada di kondisi yang seperti ini, no excuse sih. Jadi No lo harus excuse. belajar banget untuk bilang enggak. Bener ya Le ya? Iya, betul. Jadi harus tetap punya value yang tepat supaya waktu pas didatengin sama hal-hal negatif kita udah siap banget untuk menolak. Gue nggak bisa nih yang ini, gue nggak bisa nih yang ini. Dan gue ingat banget tadi Bang Leon bilang Bang Leon juga bisa keep on track karena Yes. ada komunitas yang mensupport untuk Ini yang paling penting sih sebenarnya. Yes, bener Kalau banget. misalnya nggak ada orang yang ngedukung, mungkin lebih gampang kita olengnya gitu iya, ya. ke kanan ke kirinya lebih gampang gitu ya Kak ya. So thank you sekali lagi Leon. Thank you, buat Bang. Sama-sama, waktunya. Dan buat rekan-rekan. teman-teman kita ucapin terima kasih yang udah nonton dan udah denger di podcast. Sampai ketemu di podcast seri keempat, episode Yes, keempat. bener banget. Pasti dengan topik yang lebih menarik. Iya, dan nggak sabar banget ya karena kita pasti akan ada narasumber yang memberkati Yes. juga tentunya gitu. Oke, so gue Ervin Gua Sharon, dan sampai ketemu lagi di Southern Sunlight. a light unto your path.